Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya Allah, dengan kudrat iradatnya dan kehendaknya, kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, dan senantiasa kita bisa mengikuti dan aktif di acara Ar-Ribat Manbal Hikmah, di acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, ilmu, saling membagi dan melengkapi di antara kita. Dan sekaligus subhanallah, kita bersilaturahim, bisa bersilaturahim. Anugerah inilah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya bersyukur kepada-Nya, yaitu mempergunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah untuk mendekatinya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, dengan adanya teknologi yang menimbulkan adanya medsos atau YouTube lah, ini adalah suatu kesempatan bagi kita semua untuk dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman bertambah, dunia berputar. Dengan izin Allah, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih maju, dan lebih efisien di dalam hal segala apapun. Tapi kemajuan ini kalau kita tidak bisa mempergunakan, akan kita bisa tersesat, salah jalan. Tapi kalau kita bisa mempergunakan, mensyukuri, menikmati, mentasarufkan, subhanallah, alangkah luar biasanya. Dulu kita naik haji, naik kapal barang. Dulu kita naik haji, naik kapal air, kapal laut yang begitu lama di perjalanan. Harus 6 bulan kita untuk ke Mekah. Tapi sekarang, alhamdulillahi rabbil alamin, kapal terbang. Allah memberikan ilmu kepada orang Amerika. Seorang wibur diberi ilmu untuk bisa membuat kapal terbang. Untuk siapa? Kemanfaatan untuk kita semua. Pergunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mau ke Mekah, mau ziarah, mau naik haji, mau umroh, lebih gampang. Karena kemajuan zaman ini. Tentu ini semua adalah tidak terjadi kalau bukan
izin Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adanya YouTube, ayo kita pergunakan YouTube ini, medsos ini, ya terutama para saudara-saudara Al-Fakir. Kita masing-masing berbagai macam cara kita untuk berdakwah. Tergantung kemampuan, level, dan cara kita masing-masing. Cuma satu yang tidak boleh kita lakukan, apa? Perdebatan, mujadalah, saling salah menyalahkan, itu tidak boleh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melarang kita untuk seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun di dalam Al-Quran telah jelas-jelas melarang. Wala tafarraqu jami'a. Jangan sampai berpecah belah. Apalagi dalam hal agama. Apalagi kita sesama agama, sesama bangsa, sesama suku. Janganlah kita saling mempermasalahkan yang tidak sama dengan kita. Karena wujud kita bisa sama, kulit bisa sama, tapi pendapat, wawasan, pengalaman tidak akan sama. Tapi walaupun tidak ada kesamaan, yang penting adalah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hanyalah bicara saja, hanyalah ngobrol saja. Jadi kita pergunakan medsos ini untuk mempersatukan umat. Untuk membawa bangsa, anak cucu, saudara, kenalan ke jalan kebenaran. Ya tentunya karena seorang ulama, seorang ustaz itu adalah bagaikan bintang yang menerangi alam semesta ini. Jadi ya kita jadi penerang, jadi penyejuk. Jadi jangan sampai ini ada ustaz menerangkan gini, ribut mendebat. Jangan. Ya kita biasa-biasa saja, atau kalau memang misalkan tidak sama dengan kita pendapatnya, ya, kalau kita bisa ya kita 4 mata telepon atau datang ke rumahnya, gimana lah. Jadi jangan dijatuhkan di debat di depan publik. Jadi itu tidak baik lah, tidak baik. Tidak baik. Jadi semuanya rugi. Yang mendebat rugi, yang didebat pun rugi. Jadi para sepuh kita, para orang tua kita, para ulia Allah, para ulama tidak mengajarkan kita untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar mengarahkan, membimbing kita untuk kita bersikap toleransi, lemah lembut, saling menghargai. Ya dalam arti bukan orang salah dibiarkan, bukan. Jadi caranya supaya enak. Seperti itu. Karena pendapat itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Tapi pada ujungnya tetap sama. Diperjuangkan adalah kebenaran. Yang penting jelas referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kutubul ulama. Kitab-kitab ulama. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini insya Allah Al-Fakir mau berbagi. Mau berbagi tentang tata cara sholat jenazah. Ini tentunya yang belum bisa ya maksudnya. Belum belajar maksudnya. Yang sudah belajar ya alhamdulillah ya menyimak itu pun suatu wujud menghargai ilmu ya pahalanya besar. Tapi di sini Al-Fakir sebelum ke acara inti, kita biasa tausiah keagamaan. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi kita
bacalah Al-Quran oleh kita. Dalam arti kita ya memperbanyak baca Al-Quran lah. Perbanyak baca Al-Quran. Misalkan ya kita mau rutin dari Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim sampai Falaq Binas 30 juz. Misalkan 3 hari tamat sekali. Bagus. Ataupun misalkan 1 minggu tamat sekali Al-Quran. Itu pun bagus. Atau 1 bulan tamat Al-Quran. 1 kali itu pun bagus. Atau cara kita membaca ya seperti para ulama. Juga Rasulullah SAW menyuruh kita berzikir, membaca surat ayat kursi, misalkan ayat kursi, atau misalkan surat Fatihah, ataupun misalkan surat Ad-Duha, diwirid sekian. Itu pun sama. Itu pun membaca Al-Quran. Sama. Jadi makanya aurat tentang surat, ayat, sekian ratus, sekian puluh. Yaitu pun pada intinya adalah kita membaca Al-Quran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kalau kita Al-Quran itu dibaca, diwirid, dan kita dihayati artinya dan diamalkan isi daripada ayat suci itu. Itulah yang sangat dianjurkan. Tapi walaupun tidak seperti itu, memperbanyak bacaan Al-Quran, yaitu pun pahalanya besar. 1 huruf Al-Quran itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya ayo kita perbanyak membaca Al-Quran, maupun langsung membaca Al-Quran dari mazhab, ataupun kita membaca satu surat dibaca secara banyak di amal atau di aurad, itu sama saja. Sekarang ke acara inti, yaitu adalah tentang tata cara sholat jenazah. Ini sholat jenazah, ini fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kalau misalkan di dalam satu kampung itu tidak ada satupun orang yang mengerjakan, pas ada orang yang meninggal, tetangga atau siapapun meninggal, nggak ada satu orang pun yang menyolatkan, itu berdosa semua. Semua ahli kampung berdosa. Tapi kalau ada sebahagian yang mengerjakan, makanya sakopo anil bakin, maka yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Bagaimana kalau kita mengerjakan? Kita mengerjakan pahalanya besar. Karena pahalanya fardu kifayah itu di atas sunnah-sunnah biasa. Jadi pahalanya besar. Oleh karena itu, yang belum pernah belajar, yang belum pernah bisa, ya ini bisa disimak insya Allah. Nanti Al-Fakir doa-doanya dituliskan nanti di deskripsi. Jadi sholat jenazah ini tidak pakai ruku sujud, tidak. Jadi berdiri saja. Pertama, seperti begini. Cuman ini cara, kalau kita jadi imam, ya kadang-kadang misalkan di kampung nggak ada ustadz, nggak ada siapa-siapa, pas kita benar yang meninggal, ya kita misalkan terpaksa jadi imam gitu kan. Jadi pas kita sholat itu, kalau sebagai imam itu, jadi kalau jenazah itu laki-laki, kita berdiri itu di arah kepala. Kalau misalkan jenazah itu perempuan ataupun banci, kita berdiri itu di tengah-tengah badannya seperti itu. Jadi kalau kepala ya tetap di barat ya, atau di kaler kalau bahasa Sundanya. Jadi pertama kita biasa persiapkan segala macam. Langsung kita usolli ya. Usolli ala hadzal maiti fardhu kifayatin arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini berdiri. Allahu Akbar. Tidak baca doa iftitah. Jadi kita langsung aja baca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi sebenarnya Allahu Akbar. So, kita begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Takbir lagi, Allahu Akbar. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu binad danas wabdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa jaujan khairam min jawjihi wa dakhilhul jannata wa idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabinar. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitu minna fa ahya alal islam wa man tawaffaitu minna fa tawaffa alal iman. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna. Jadi empat takbir. Terus takbir yang 4 bacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu walil muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap salamnya 2 kali. Jadi pertama kita sehabis kita takbir awal langsung kita baca Fatihah. Terus takbir kedua kita baca sholawat. Takbir ketiga kita baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nujulahu sampai akhir sampai bil iman ya. Terus takbir yang keempat Allahumma la tahrimna doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu sampai akhir. Terus salam tetap 2 kali. Pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak usah pakai wirid seperti sholat 5 waktu, enggak usah. Sudah salam ya, itu biasanya jenazah itu dibawa ke pemakaman ya. Dibawa ke pemakaman, setelah kita datang ke pemakaman langsung kita ke liang lahat kan. Jadi pas jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, maksudnya diangkat dari atas ke bawah, ya kita sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah abwabas sama liruhihi wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Terus disunahkan lagi kita membaca surat Inna anzalnahu atau surat Al-Qadar ya. Jadi disunahkan kita membaca surat Al-Qadar atau Inna anzalnahu 7 kali sambil menggenggam tanah. Jadi kita menggenggam tanah, langsung kita baca Inna anzalnahu 7 kali. Jadi setelah beres 7 kali itu, tanahnya itu nanti kan kalau di tiap-tiap pemakaman kan ada yang bawah dipinta itu tanah kita. Dipinta ya kita kasihkan. Nanti itu disimpan dibungkus di kafan ya, di kafan mayit gitu. Atau misalkan kita tidak dipinta oleh yang di bawah ya kita diaburkan saja. Itu sunnah itu. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Jadi Al-Fakir tidak membahas kegunaannya, tidak. Jadi ini hanya berbagi tata caranya saja. Nanti setelah beres dimakamkan ya, dikebumikan sudah ditutup tanah, itu disunahkan talqin ya. Ini menurut Ahlussunnah ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak memakai seperti ini
ya jangan apa, silahkan saja gitu. Tapi ini berdasarkan para ulama ya semua ulama lah yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah bila hilaf, jadi tanpa perbedaan. Jadi ini tetap sunnah talqin, sunnah. Jadi yang membaca talqin atau yang mulakin, yang mentalqinkan itu biasanya duduk ya atau jongkok, terus para hadirin itu berdiri. Jadi setelah beres talqin, kita pada pulang ke rumah. Pada pulang ke rumah yang ke rumah kematian juga, yang ke rumah dianya masing-masing. Terus Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti alal mayyiti asyaddu min lailatul ula. Farhamu mautakum bisodaqah. Wa illam yajid fal yusalli rak'atain ila akhirih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketakutan, kedahsyatan yang paling ditakuti oleh ahli mayit itu adalah malam pertama. Jadi malam pertama ya namanya malam pertama ya seperti kita misalkan nih malam pertama berada di tempat yang serem misalkan ya malam pertama pasti kita takut. Apalagi ini di alam kubur ya. Kita malam pertama di alam kubur itulah suatu ketakutan yang sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, kasihilah saudara-saudaramu, temanmu, orang tuamu, ya maksudnya yang meninggal itu, dengan apa mengasihaninya? Yaitu bisodakoh. Ya kita dengan sodakoh, kita memperbanyak, ya kita sodakoh lah. Maksudnya pahalanya untuk ahli kubur itu, yang meninggal itu. Wah kalau kita misalkan sodakoh tidak punya, memang orang gak ada, pal yusoli udah. Sholat aja 2 rakaat nanti setelah maghrib. Itu adalah yang dinamakan sholat unsi. Jadi sholat unsi itu memang Nabi menganjurkan gitu. Karena untuk menolong, membantu, mengasihani ahli kubur itu yang pertama itu. Yang pertama di alam kubur. Karena benar-benar ketakutan. Jadi kita tolong, kita bantu, ya kita sayangi ya dengan sodakoh. Jadi sodakoh kita yang dihadiahkan ke ahli kubur itu ya sangat menolong. Insya Allah bisa menghilangkan ketakutan itu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya untuk disedekahkan apapun tidak ada. Ya kata Nabi ya fal yusalli rak'atain. Jadi sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat unsi. Jadi dikerjakan kita setelah sholat maghrib itu usolinya seperti ini. Usolli sunnatal unsi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu seperti sholat biasa itu. Biasa maca doa iftitah segala macam. Cuman setelah Fatihah itu suratnya itu adalah ayat kursi dan al-hakumut. Jadi Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, al-hakumut 1 kali, terus al-ikhlas, surat al-ikhlas yaitu kulhu 11 kali. Nanti setelah salam kita membaca doa atau kalimat ini. Allahumma inni sholaitu hadhi sholat wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri. Ya misalkan kalau yang meninggalnya Jahid ya ila qabri Jahid. Kalau yang meninggalnya misalkan Fatimah ila qabri Fatimah. Ya tergantung nama yang meninggal. Seperti itu. Insya Allah dengan cara ini ya ahli kubur insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan kemudahan atau kesenangan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah
tata cara tentang sholat jenazah yang belum tahu atau belum mengerti, ya haruslah belajar karena ini pahalanya besar. Dan kalau memang di satu kampung kita lagi nggak ada siapa-siapa, pas kita kebenaran ada, ya kita mau tidak mau harus mengerjakan. Tapi kalau kita jadi imam, jadi pas usulinya itu jadi imaman, jangan makmuman. Kan kalau kita makmum kan, usolli ala hadzal maiti fardhu kifayatin arba'at takbiratin. Kalau makmum kan makmuman. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Ini harus kita bisa. Insya Allah. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hanya inilah, kalau memang ingin lebih luas atau ingin lebih jelas, silahkan di komen, bertanya lah maksudnya di kolom komentar, nanti insya Allah Al-Fakir jawab. Dan nanti doa-doanya dan usul segala macamnya nanti Al-Fakir ditulis di deskripsi. Silakan. Al-Fakir ini ridho lillahi ta'ala, silakan. Amalkan, hafal dan amalkan. Dan ada tanbih. Ada tanbih. Peringatan sedikit. Jadi kalau kita misalkan nih ada saudara, teman atau siapa saja pas meninggal, pas kita ke sana ya udah kehabisan, maksudnya kehabisan udah dikubur maksudnya, udah kehabisan waktu maksudnya. Pas kita datang ke sana, wah jenazahnya udah dikubur nih. Bagaimana kita? Ya jangan kita, wah udah dikubur. Ya udah, kalau udah kubur mah pulang aja, jangan begitu ya. Kita sholat aja kita, masa enggak sholat? Jadi kita sholatin, pahalanya besar, dan itu pun sangat bermanfaat untuk ahli kubur. Kita sholat di pekuburan boleh, tuh boleh. Oh dipendam, udah dipendam. Ya, kita sholat di itu, di samping makom itu kan. Samping makomnya, di samping pekuburannya. Itu usulinya beda. Itu jadi termasuk sholat goib. Ya, seperti kita misalkan sholat di rumah di goib. Jadi yang namanya sholat goib itu walaupun misalkan kita itu di atas kuburannya misalkan, tapi tetap itu masuknya goib karena sudah di dalam tanah. Gitu. Jadi usolli ala hadzal maitil ghaibi. Cuman kalau kita sholat goib, ya sholat yang tidak terlihat jenazahnya, harus disebut namanya. Harus disebut namanya. Jadi usolli ala hadzal maitil ghaibi, kalau yang meninggalnya misalkan Husain disebut ala hadzal maitil ghaibi Husain. Seperti itu. Seperti itu. Jadi sholat unsi kan ada doa itu. Doa Allahumma ba'ats itu kan. Sawabaha ila qabri Hindun, kalau matinya Hindun. Fatimah, kalau yang matinya Fatimah. Maimunah, kalau yang matinya Maimunah. Seperti itu, jadi disebut nama seperti itu. Ini semoga bermanfaat. Dan semoga membantu kepada yang memang belum pernah belajar ya. Jangan sampai ini, kan banyak cerita. Apalagi kemarin waktu musim corona itu kan. Waktu musim corona banyak berita, banyak cerita kan. Karena para ulama tidak dilibatkan, para santri tidak dilibatkan. Jadi yang mengurus itu ya siapa saja semaunya. Bahkan ada cerita sholat jenazah
pakai ruku, pakai sujud, pakai doa kunut itu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena Indonesia adalah suatu negara yang memang mayoritas muslim. Ya kita harus bisa lah. Sekian, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf, atas kekeliruan. Terima kasih. Al-afi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.